ada pola pikir tetap. Tetap itu artinya dia nggak berkembang. Ya. Dengan pola pikir bertumbuh. Nah, apa bedanya? Coba kita lihat. Pertama, ada challenge. Betul ya? Ada bahasa Inggris ini? Challenge. Apa challenge? Nah, Ibu punya tantangan nggak di ranting? Tadi kasus kita apa tantangannya? Kasus tadi, apa tantangannya? Keduanya apa lagi? Kehadiran jamaah. Ibu punya kasus di ranting masing-masing itu? Oke, punya. Berarti Ibu punya? Nah, masalahnya tantangan itu bagaimana Ibu hadapi? Ah, biar saja lah, nggak datang-datang dia. Begitu? Enggak ya? Gimana? Ada tindakannya. Tindakannya itu apa? Dipecat, gimana? Jadi tantangan itu Ibu, kalau dia berpikir pendek, tidak berkembang, dihindarinya. Ah, udahlah biar situ. Nggak datang dia yang rugi siapa? Nah, kalau nggak datang dia siapa yang rugi? Itu berarti kalau begitu kita pimpinan, maka kita akan menghindar. Ingat Bu ya, kita rubah Bu ya. Kalau ada anggota kita yang tidak hadir, begitu banyak tidak ada sedih, jangan katakan biar sajalah. Ya, biar sajalah. Anggota kita masih banyak. Jangan gitu Bu ya. Ya Bu ya. Tapi itu tantangan. Nah, orang yang berpikir maju dia akan menerima. Oh iya, ini tantangan ini. Kenapa? Coba kita pikirkan. Kenapa kalau pas cabang atau daerah yang mengundang, kok anggota kita datang sampai 80%? Tapi kita nggak pernah datang sampai 70% kalau mengaji biasa. Itu kan tantangan itu. Ah, jalan-jalan rame, ya betul. Jalan-jalan rame, ya enggak. Jangan curang nih, Ibu jangan curang. Nah, itu. Jadi kalau kita pimpinan Ibu, itu menjadi tantangan kita. Tak boleh kita nyerah. Oh iya ya, bagaimana ya? Oh, belajar sama cabang dulu lah. Kenapa kalian asal berkegiatan anggota buruan datang? Kenapa kalau kami pengajian biasa tak pernah datang 70%? Nah, ini. Tak boleh kita menghindar Bu. Ya Bu ya. Apakah berat memimpin ranting itu? Berat. Memimpin cabang? Berat. Memimpin daerah? Berat kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, ya udah tunggu muscap, musran dan musda aja. Itu ya. Oke. Kemudian obstacle, ini apa ini? Hambatan. Hambatan, pintar itu bahasa Inggrisnya. Hambatan ya. Sama. Kalau orang dia hambatan dia menyerah. Udahlah. Ada Ibu pernah belajar katakanlah misalnya menghafal Al-Quran nih, sudah 30 kali hafal-hafal. Apakah kita menyerah? Tidak. Terus bertahan terus. Iya. Bertahan kita. Jadi orang yang berpikir bertumbuh itu dia akan bertahan. Bertahan terhadap berbagai badai yang menghadapinya. Jadi ibu-ibu juga sebagai pimpinan ranting harus bertahan terhadap berbagai permasalahan, hambatan, rintangan yang ada di ranting. Harus bertahan. Bertahan dan menyusun strategi. Nah, ini dia. Ya, bertahan dan menyusun strategi. Jadi kalau orang yang berpikir bertumbuh ibu-ibu, dia akan bertahan. Tak pernah dia mau menyerah. Ya, jangan pernah menyerah Bu ya. Menyerah atau perjuangan, menyerah atau mati itu. Mereka itu mati ya, bukan nggak ada kata menyerah. Kalau dulu pahlawan kita menyerah, wah kita nggak pernah merdeka hari ini, ya kan? Tapi mereka bertahan dengan bambu runcing dan sebagainya. Kemudian Ibu, effort, betul Bu? Effort, artinya betul. Usaha. Apakah Ibu pernah melakukan usaha? Apakah yang hari ini kita sebagai usaha ini pengajar dari Ibu? Ya. Ini usaha Bu. Usaha untuk apa ini? Pengajar dari pembinaan kepada tim. Ya. Ini usaha Bu. Nah, orang yang berpikir maju, wah ini peluang.
Hari ini kalau kita mudah-mudahan nggak sia-sia ibu. Hari ini kita bicara tentang ini sebuah usaha, ini peluang. Oh iya ya, aku harus berubah. Nah, berarti peluang. Muncul semangat. Oh betul ya kata-kata dia ya. Mulai besok aku belajar bagaimana memimpin yang baik. Nah, besok dia SMS Pak Tanjung, pinjamlah buku tentang pemimpinan. Nah, yang jadi masalah kan, pinjam buku misalnya. Ini dia. Itu dia. Nah, ini Bu, respon. Jadi usaha. Setiap usaha yang kita lakukan ibu, itu adalah sebuah peluang. Belajar untuk usaha ibu. Jangan dianggap ibu bahwa usaha itu mubazir. Alah, ngapain lah mengaji pimpinan itu? Sebulan sekali sudah cukup lah. Pengajian di ranting sudah seminggu sekali. Cabang lagi. Udahlah banyak kali mubazir itu. Ini mubazir. Tapi orang berpikir maju, nah setiap sebuah kegiatan, usaha apa saja, itu adalah sebuah peluang. Apalagi hari ini ibu, orang yang maju di zaman digital ini adalah orang yang bisa membaca peluang. Kalau kita tidak bisa membaca peluang ibu, maka kita tertinggal ibu. Kita akan tertinggal. Maka kita harus belajar. Dalam Islam itu kan belajar itu sampai mana? Sampai kapan dulu? Sampai liang lahat. Nggak ada sia-sia ibu belajar. Walaupun usia ibu barangkali sekarang sudah 60 tahun, sia-sialah belajar supaya berceramah. Salah ini. Itu sebuah peluang. Ya. Maka peluang itulah, effort itulah menjadi peluang untuk kita berkembang. Ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, segala bentuk kegiatan di Asia itu adalah usaha. Jangan dianggap sebagai mubazir. Ya. Dalam Islam tidak ada usaha yang mubazir. Setiap tindakan yang kita lakukan di muka bumi ini adalah dalam bentuk ibadah semua. Kita hadir di sini adalah ibadah. Ya, itu ya. Kita hadir di ibadah. Oke, Bu. Ya. Jadi jangan dianggap segala bentuk kegiatan kita ini bersifat mubazir. Mubazir itu kalau ibu datang kemari dari awal sampai akhir tak kemana pikiran ibu. Ada tidur, ada bermimpi. Nah, itu pasti mubazir dulu. Bu ya, tapi saya lihat ini mereka semuanya. Oke, kemudian kritik. Ibu pernah dikritik oleh anggota? Wah, sering lah ya. Wajar. Kalau ibu nggak pernah dikritik oleh anggota, berarti ibu nggak pernah hadir di pengajian. Ya kan? Ya. Kenapa? Ya ibu nggak dengar, maka nggak pernah mendengar kritikan, itu maksudnya. Dan kritikan itu ibu-ibu, bagi kita yang berpikir bertumbuh mau berkembang, itu sebagai impor. Kasus tadi apa informasinya? Oh iya, anggotaku 50-60% cuma hadir. Itu informasi. Ya. Jadi kritikan itu informasi. Ibu kok juga sekali impor? Iya ya, biasanya aku kok juga sekali. Nah, informasi. Ibu memimpin anggota tidak baik, informasi. Informasi. Orang yang pikir bertumbuh, yang berkembang, setiap kritikan itu adalah impor. Apakah penting informasi itu? Oh penting. Penting ibu, penting informasi. Malah hari ini orang yang paling kaya itu adalah orang yang memiliki informasi. Kalau masa zaman Rasul dulu yang kaya itu punya tanah, sehingga ada juragan tanah namanya. Tapi hari ini yang kaya itu adalah orang yang punya informasi. Nah, itu dia. Ini informasi penting. Tapi kalau bagi orang yang pikirannya mentok, ya, pikirannya tetap, oh berarti kau nggak suka sama aku ya, berarti kau menyerang aku ya, berarti kau benci sama aku ya, kan? Berarti kau nggak senang sama aku ya. Nah, itu dia. Berarti kritikan itu dipandang sisi negatif. Kalau setiap kritikan ibu-ibu kita terima dari sisi negatif, yakinlah ibu tidak akan berkembang.
Tapi kalau setiap kritikan itu sebagai informasi, ibu senang nggak? Senang ya? Maka setiap yang mengkritik itu akan kita layani dengan baik. Makasih ya, makasih informasinya ya. Makasih ya, aku pikir selamanya aku ramah, rupanya nggak judas ya. Ini informasi. Oh, makasih ya, berarti kami salah selama memimpin ya, makasih ya. Di mana salahnya ya? Ini harus. Dan setiap pimpinan tidak boleh alergi dengan kritik. Mau kita memimpin, kalau ibu punya anggota 40 orang, maka 43 pola pikirnya. Malah bertambah, coba bayangkan. 40 yang kita hadapi, cara pikir kan mungkin 43. Oke. Dan yang ibu, sukses others. Keberhasilan orang lain. Kalau dia orangnya pikirnya tetap ancaman. Wah, ini saingan aku jadi ketua nanti. Ini hebat kali ini. Wah, hebat kali dia kultumnya. Udah lebih hebat daripada ustadz yang biasa. Hebat ini. Berarti ini ancaman aja. Besok jangan dia disuruh ceramah. Nanti makin hebat dia. Jangan dianggap itu ancaman. Dan kalau orang yang berpikir tetap, kesuksesan orang lain menjadi ancaman. Bahaya nggak ibu? Bahaya. Akan muncul kebencian. Nah ini bahaya. Akan muncul bahaya itu. Tapi orang yang berpikir maju, nah orang yang sukses itu menjadi inspirasi. Menjadi contoh. Wah, aku harus seperti dia lah ya. Bagus sekali dia ya. Menjadi inspirasi. Ini pola pikir bertumbuh ini. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi. Mungkin ada anggota kita yang bagus jadi inspirasi kita. Ada pimpinan kita yang bagus jadi inspirasi kita. Jadi inspirasi itu orang yang sukses itu menjadi contoh kita. Saya yakin dalam kehidupan kita, ibu yang dirahmati Allah, para pimpinan, ada orang-orang yang menjadi inspirasi kita. Sehingga karakter kita, cara kita, itu kita tiru dia. Nah itu bu ya. Gara-gara dia menjadi tambah semangat kita. Nah, ini sukses orang. Nah, oleh sebab itu ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus berada pada posisi orang yang menerima setiap tantangan, hambatan yang ada, kita bisa mampu bertahan. Sebab 5 tahun itu bertahan dalam sebuah kepemimpinan itu lama nggak? Lama atau cepat? Lama ya. Kalau bisa bilang kalau terasa lama berarti dulu kan jangan-jangan 5 tahun itu lama kalau nonton saja pasif ya kan? Tapi kalau dia kita jalani 5 tahun ya, padahal belum ada yang bisa kita peluang. Jadi orang yang berpikir bertumbuh dia punya peluang. Kritik sebagai informasi, sukses orang lain sebagai inspirasi. Nah itu waktu kita berkata, nanti kita sambung lagi ya. Oke, kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.